Mungkin banyak yang tak menduga jika Mabes Polri yang menjadi tumpuan harapan para pembela Peggy dan kawan-kawan akhirnya sekubu dengan Ibtu Rudiana CS. Hal ini ditandai dengan keputusan Propam yang menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Lalu kemudian Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut ada pengacara terpidana menyuap saksi untuk berbohong. Yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang. Ia juga menyebut Saka Tatal cenderung berbohong dan tidak diintimidasi penyidik dengan menunjukkan beberapa foto. Terakhir ia memperlihatkan foto Peggy yang ditunjukkan pada terpidana 2016 silam yang diakui mereka sebagai pelaku utama. Misalnya membahas Ibu Widya itu bukan mak-mak biasa, dia itu aktivis. Sejak 98, dia sudah membahas kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas dalam kasus HAM. Dia juga adalah orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Jadi nggak heran kalau Mbak Widya itu ya, dia itu memang aktivis. Nah, ini gara-gara film sudah gaduh se-Indonesia ini. Yang di situ banyak drama-drama. Sekarang netizen mau didengarin. Netizen, kalian tidak kenal sama saya. Iya kan? Anda hujat-hujat orang. Tapi kalian tidak tahu. Sekarang coba tuh, kayak dengan Ibu Widya ini. Cuap-cuap terus. Nanti dilaporkan kena. Nangis. Saya pun sudah ada tuh. Yang coba-coba sudah saya simpan akunnya. Nah, nanti pada waktunya kalau saya lihat masih terus, saya sikat secara hukum. Jadi, sejak kapan pula saya nulis-nulis? Emang kalau jadi pengacara Peggy top gitu? Pak juga saya sudah dikasih Allah. Nama sudah dikenal di negara ini, buktinya ada datang wawancara. Periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya sajam, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Vina, ya kan? Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi, ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali? Agar mereka nggak bisa buka mulut. Terus yang tujuh bagaimana? Nah, sekarang bebas. Yo, kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar ya, membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini ya? Kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah dompetin. Untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini, coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar,
bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih tahukanlah, jangan ribet dah, ya. Mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini, mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik, bukti yang disimpan oleh polisi itu. Oke Pak, dan jangan lupa buat Putri, lanjutkan penyidikan kasus pembunuhan suaminya. Ya Put, pemukulan suaminya. Siapa yang memukulnya? Orang bayarankah atau orang terdekatkah? Hah, hah, hah. Ya Put, mudah-mudahan kau kepalanya keliengan nyimak konten ini. Kasus Vina yang telah terjadi sejak 2016 lalu kini masih terus menyedot perhatian publik. Meskipun sejumlah tersangka telah ditangkap, namun kasus Vina dan kekasihnya Eki ini tetap menyimpan sejumlah kejanggalan. Tak sedikit netizen yang menilai tragedi yang menimpa dua remaja 16 tahun ini lebih rumit dari kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Hal itu diduga lantaran banyak nama instansi dalam kasus ini. Kasusnya lebih rumit dari Sambo. Sebenarnya bisa saja langsung selesai. Kemungkinan susah terungkap karena banyak instansi yang ikut terlibat, komentar seorang netizen. Netizen juga menduga ayah Eki yaitu Ibnu Rudiana ada kemungkinan mengetahui siapa pelaku di balik kasus ini. Memang, ayahnya Eki pasti tahu semua para tersangka, tapi dia lebih takut kehilangan jabatan. Sebagai informasi bahwa sebelum kasus Vina ini terjadi, warga Cirebon telah digegerkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu menggunakan kapal kargo. Diketahui pada saat itu ayah Eki tengah bertugas pada Satuan Narkoba Polres Cirebon. Sedangkan untuk kasus Kasat Narkoba Polres Cirebon pada 2016 diemban oleh AKP Rizka Padilla. Sebagai seorang polisi yang bekerja di Satuan Narkoba, Rudiana memiliki karir yang cemerlang. Diketahui ia menjadi satu dari 8 polisi Polres Cirebon yang berhasil membongkar peredaran narkoba di dalam lapas. Kemudian muncul sosok perempuan yang diduga bernama Widya ikut berkomentar soal motif Vina Cirebon dan Eki. Widya menyebut bahwa publik jangan terkecoh dengan peristiwa Linda yang diduga kesurupan arwah yang disebut-sebut arwah Vina Cirebon. Selain berkomentar soal kasus Vina, Widya juga mengungkit soal kasus narkoba di satu kapal besar yang sempat ditangani oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Bandar bubuk satu kapal ditangani oleh bapaknya Eki, Ibtu Rudiana. Ungkap Ibu Widya sebagaimana diketahui. Sebelum pembunuhan Vina ini terjadi, warga Cirebon sempat dihebohkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu yang diangkut menggunakan kapal kargo. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, polisi mengetahui bahwa kapal itu berlayar dengan rute Selat Panjang, Medan, Sumatera Utara, dengan tujuan akhir di Pelabuhan Cirebon. Berdasarkan informasi AKB Doni Setiawan, kapal itu milik PT Inti Galangan Samudra, yang memang sudah biasa untuk mengangkut narkoba. Perlu diketahui bahwa sosok ayah Egi yakni Ibtu Rudiana pada saat itu menjabat sebagai Satuan Narkoba Polres Cirebon. Lebih lanjut, sosok Widya mengatakan bahwa posisi ayah Eki pada saat itu tengah terjepit. Widya juga menduga jika kasus ini justru tak ada sangkut pautnya dengan Vina maupun Dinda. Widya juga meminta Presiden Jokowi untuk mengusut motif pembunuhan Vina dan Eki secara mendalam. Dalam hal ini, Widya meminta Presiden Jokowi untuk memanggil Kapolri yang menjabat pada tahun 2016, mengingat waktu peristiwa terjadi pada 2016 silam. Ibtu Rudiana terus-terusan disorot dalam kasus Vina. Terkuak harta kekayaannya total 493 juta. Ibtu Rudiana kini menjadi sorotan di kasus pembunuhan Vina. Setelah diperiksa Propam Polri, kini Rudiana dipolisikan ke Polres Cirebon Kota karena diduga merekayasa kasus yang menewaskan Eki dan Vina. Kini kekayaannya yang menjabat sebagai Kapolsek Kepetaan Cirebon terungkap. Tercatat, Ibtu Rudiana terakhir melaporkan LHKPN adalah pada 15 Januari 2024 untuk periode 2023. Saat menjabat Kapolsek, Rudiana sendiri saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kepetaan Polres Cirebon Kota. Sebelumnya ia menjabat Kapolsek Kesambi, Polres Cirebon Kota. Ia memiliki total kekayaan mencapai 493 juta. Harta ratusan juta tersebut berupa kepemilikan tanah dan bangunan, luas 141 meter persegi senilai 400 juta. Sedangkan harta lainnya berupa Honda Brio 2017 senilai 90 juta. Sementara 3 juta lain milik Rudiana berupa kas dan setara kas. Sejak ramai kembali pengusutan kasus Vina dan Eki, Rudiana hanya muncul sekali. Dia sempat muncul memberikan klarifikasi, menyebut selama 8 tahun ia tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sendiri diduga melakukan blunder sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasehat Ahli Polri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Rudiana kembali diperiksa oleh Propam Polri. Kapolri perintahkan untuk Propam, Inspektorat Pengawasan Umum turun, jadi sudah memeriksa Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos, ungkapnya.